Panjaya Gula. Saya Julius Giawa. Saya Superman Zibua. Saya Sinsensia Orianti Halawa. Saya Purmeman Yasuniwao Halawa. Dan saya Rahmat Yanti Jaya. Inilah video kami. Halo guys, di video kali ini kami akan membahas tentang strategi pemasaran dalam sebuah produk. Kami akan membahas dimulai dari kami membuat produk, bahan dan alat yang akan kami gunakan pada saat membuat produk, langkah-langkah dalam membuat produk, serta strategi apa saja yang akan kami lakukan. Untuk itu silakan ikuti video kami. Nah, selanjutnya pembahasan kami ini akan kami muat dalam sebuah makalah yang akan kami bagi dalam beberapa bagian. Dalam bab 1, pembuka, bab 2, pembahasan, dan bab 3, penutup. Sekarang saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini kami bagi dalam 2 bagian, yaitu bagian A latar belakang dan bagian B tujuan. Pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu latar belakang kami membuat makalah ini. Latar belakang kami untuk membuat makalah kami ini yaitu berdasarkan pembelajaran kami pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu mengenai strategi pemasaran dan promosi. Untuk itu, dalam mempraktikkan bagaimana cara kami kelompok 5 dalam melakukan strategi pemasaran dan promosi, kami berdiskusi dan melakukan observasi tentang apa sih yang sangat memberikan peluang bagi kami sehingga produk yang kami hasilkan bisa menarik para pembeli. Setelah kami melakukan observasi, kami memutuskan memproduksi gelang dari kerajinan tangan. Gelang yang kami produksi ini memberikan peluang usaha bagi kita remaja yang sedang mencari usaha untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, berdasarkan observasi kami, gelang yang kami produksi ini sangat mudah dijangkau oleh konsumen karena harga yang memang murah tetapi kualitas sangat meyakinkan para pembeli. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan. Tujuan kami membuat makalah ini yaitu 1. Mendalami pembelajaran dalam strategi pemasaran dan promosi. Tujuan ini merupakan tujuan utama kami untuk mencapai pembelajaran kami pada pembelajaran tentang strategi pemasaran dan promosi pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. 2. Belajar membuat produk yang dapat menguntungkan dan mudah dihasilkan. 3. Memberitahu kepada orang lain apa saja bahan dan alat serta langkah-langkah membuat gelang dari produk yang kami buat. Nah, tujuan ini kami akan memberitahukan bagaimana cara membuat gelang yang akan kami buat ini nanti terhadap masyarakat luas, baik itu melalui video maupun melalui makalah yang akan kami buat nantinya. 4. Mengasah kemampuan kami dalam berkerajinan tangan. Nah, tujuan ini juga akan menambah sekaligus melatih setiap bakat atau talenta yang kami buat dalam membuat sebuah kerajinan tangan, terutama dalam membuat gelang yang terbuat dari benang kur. 5. Memberitahukan strategi yang bagus dan bisa dicontohkan dalam memasarkan dan mempromosikan barang menurut versi kami. Nah, ini adalah tujuan utama atau tujuan yang sangat penting untuk kami beritahukan kepada masyarakat luas bagaimana strategi kami kelompok 5 dalam mempromosikan serta memasarkan barang kami. 6. Mengembangkan ide-ide individual dalam kelompok. 7. Meningkatkan kerjasama satu sama lain dalam membuat sebuah usaha. Kenapa kami mengambil tujuan ini? Karena dengan adanya kerja kelompok ini, dengan adanya pembuatan sebuah usaha, maka kami akan mencoba berinteraksi satu sama lain dalam membuat sebuah usaha, baik melalui sebuah kelompok atau melalui sebuah perusahaan. Baik, sekarang kita masuk kepada bab 2, pembahasan. Bagian A, produk. Produk yang kami buat adalah gelang kekinian dari benang kur. Gelang ini merupakan hasil dari karya serta dari kelompok 5 yang bertujuan untuk melakukan pemasaran baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Seterusnya, saya akan membahas bagian B, yaitu alat dan bahan pembuatan produk, gelang kekinian dari benang kur. Dalam membuat sebuah produk, terutama dalam membuat gelang dari benang kur ini, tentu kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah
Pertama, saya akan membahas tentang apa alat yang digunakan. Yaitu alat yang perlu dipersiapkan adalah pertama, gunting. Gunting adalah yang sangat diperlukan, bahkan menjadi alat yang utama dalam membuat gelang dari benang kur ini. Karena kenapa? Gunting berfungsi sebagai pemotong benang yang lebih. Jadi, gunting harus dipersiapkan dalam membuat sebuah produk. Kedua, korek api. Korek api adalah alat yang digunakan untuk membakar serta menyatukan kembali benang agar tidak mudah terlepas. Korek api juga merupakan alat yang utama dalam membuat produk ini, karena ujung benang yang tidak dibakar akan mudah terlepas dan akan memengaruhi hasil dari produk kita. Seterusnya yaitu bagian bahan. Bahan dalam hal ini kami bagi menjadi dua bagian, yaitu bahan satu dan bahan kedua, yang merupakan bahan satu itu adalah bahan utama dan bahan kedua adalah bahan pendukung. Pada bahan satu atau bahan utama pertama yaitu benang kur. Benang kur merupakan bahan utama dalam membuat gelang ini. Benang ini terbuat dari sebuah tali atau benang sejenis bahan tebal wol. Hanya saja benang ini hanya sedikit lebih kuat daripada benang wol. Lilin. Lilin dalam hal ini berfungsi sebagai alat bantu dalam membakar lem lilin. Kenapa kami menggunakan lilin dan menggunakan korek api juga? Karena pemakaian korek api yang lama maka akan menimbulkan kerusakan serta kepanasan. Dalam hal ini juga kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Kemudian bahan dua atau pendukung. Bahan pendukung ini merupakan bahan dari kemasan yang nantinya kami berikan pada produk yang akan kami buat. Namun penggunaannya serta langkah-langkah membuatnya tidak kami buat dalam makalah kami. Namun untuk bahan yang akan kami gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, karton. Karton adalah bahan yang digunakan untuk membuat kotak kemasan dari produk yang kami buat, guna menambah nilai pandang konsumen sehingga produk lebih kelihatan berkualitas. Kemudian pita. Pita merupakan bahan pendukung sebagai penghias luar kemasan sehingga memiliki ketertarikan tersendiri. 3. Lem lilin. Lem lilin dalam hal ini berperan dalam merekatkan kotak kemasan produk, dalam hal ini untuk menguatkan pita sebagai hiasan kemasan. Keempat, kertas kaca. Kertas kaca ini berfungsi sebagai bahan pendukung dalam membuat kemasan produk, sehingga produk dalam kemasan terlihat transparan dan menambah keindahan sebuah produk. Sekarang saya akan membahas bagian C, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan produk. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan produk ini yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan. Kedua, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggunting kedua benang kur sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Dalam pembuatan satu gelang, kita akan menggunakan kedua helai benang kur dengan warna yang berbeda. Kini, ketiga, setelah dipotong, sama letakkan ujung per ujung benang kur, lalu buatlah simpul seperti begini. 4. Lalu lilitkanlah benang kur dengan cara tali yang di sebelah kanan diletakkan di atas benang lainnya seperti begini. 5. Kemudian tali yang di sebelah kiri ditarik lalu diletakkan di atas tali kanan yang tadi seperti begini. 6. Tali benang kur bagian kiri tadi ditarik lalu dimasukkan ke dalam lingkaran yang terbentuk seperti ini. 7. Setelah itu tarik kedua tali sampai benang benar-benar terikat erat agar lebih mudah. Mintalah teman untuk memegang kedua lingkaran pada benang tersebut seperti begini. Setelah itu lakukanlah langkah 4, 5, 6, dan 7 secara berulang-ulang sampai membentuk lilitan yang panjang. Kemudian ukurlah panjang hasil lilitan tersebut sesuai ukuran lingkaran pergelangan tangan kita atau tangan konsumen.
diukur dan telah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, maka guntinglah kelebihan benang pada lilitan seperti begini. Bakarlah ujung yang telah digunting tadi seperti begini. Guntinglah sampul lingkaran di atas, lalu ujungnya dibakar seperti begini. 12. Bakarlah semua ujung per ujung tali yang tadi agar ujungnya lebih tua dan tidak mudah lepas. 13. Kemudian satukanlah dua tali dengan cara mengikatnya dengan sisa benang yang lebih tadi dengan erat seperti begini. 1. Tempat pemasaran. Dalam memasarkan produk kami tidak hanya memasarkan kepada pasar-pasar lokal, namun kami juga menargetkan pemasarannya atau penjualannya di warung-warung terdekat di sekeliling lingkungan kami. Selain itu, kami juga memasarkan melalui via online, yaitu seperti media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga bisa melalui web WhatsApp. Alasan kami melakukan pemasaran di banyak tempat dan media, karena anggaran kami buat ini lebih ditunjukkan kepada konsumen lokal saja. 2. Penentuan harga. Nah, strategi kami selanjutnya yaitu kami melakukan penentuan harga dengan memberikan harga yang sangat mudah dijangkau oleh para konsumen. Di sini kami telah sepakat memasarkannya dengan harga 1 pieces gelang dengan seharga Rp3.000. Tetapi untuk pembelian 1 pasang atau 2 pieces gelang, kami mematok harga sebesar Rp5.000. Kenapa kami melakukan perbedaan harga? Karena ini merupakan cara kami untuk menarik perhatian konsumen kepada produk kami. 3. Melindungi produk dengan kemasan. Terakhir, strategi kami itu membaluri gelang dengan sebuah kemasan. Selain melindungi produk baik dari debu maupun cepatnya rusaknya barang, kemasan juga memberikan nilai keindahan sehingga produk terlihat lebih berkualitas serta memberikan nilai jual terlihat lebih pantas dengan harga yang telah kami tentukan. Baik, sekarang saya akan membahas tentang bab 3 penutup. Bab 3 penutup ini kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Saya akan membahas satu persatu. Pertama, kesimpulan. Setelah kami menyiapkan makalah kami ini, kami mengambil sebuah kesimpulan, yaitu dalam membuat sebuah produk harus memperhatikan setiap langkah-langkah pembuatannya, sehingga menghasilkan suatu barang yang menghasilkan nilai jual. Selain itu, dalam pemasaran suatu barang harus memperhatikan suatu strategi yang pas sehingga tidak mengalami kerugian yang bisa saja terjadi, dan dengan strategi yang pas maka produk akan cepat terjual dan sehingga kita dapat menghasilkan keuntungan pada produk kita sendiri. Sisi lain pada kesimpulan yang kami ambil bahwa dalam membuat sebuah karya yang ingin diperjualkan, kita juga harus memilih karya tangan yang memiliki keunikan, serta kita juga harus melihat serta menargetkan harga yang mampu dijangkau oleh konsumen. Kedua, saran. Kami dari kelompok 5 menyadari banyak kekurangan